Sehingga sebelum orang alim berbicara, kita ucapkan atau malah kita barengi pembicaranya dengan menunjukkan bahwa kita sudah mengerti masalah tersebut. Berarti kurang akhlaknya. Bahkan dianjurkan kita mendengar satu masalah, padahal kita pernah sudah mendengar masalah tersebut baik sekali ataupun 100 kali, dianjurkan kita seakan-akan baru mendengarnya. Karena ilmu yang diulang-ulang maka dihitung oleh Allah tasbih. Jadi kalau diulang-ulang sama tapi semuanya tasbih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhahu berkata, di antara hak orang berilmu atau guru atas dirimu ialah hendaklah kamu mengucapkan salam kepada semua yang hadir dalam majelisnya. Kedua, memberi salam hormat secara khusus kepadanya. Tiga, duduk di hadapannya. Empat, tidak menunjuk dengan tangan ke arahnya. Lima, tidak memandang secara tajam kepadanya. Enam, tidak terlalu banyak mengajukan pertanyaan. Tujuh, tidak membantunya dalam memberikan jawaban. Delapan, tidak memaksanya jika dia atau guru lagi capek, letih. Jangan dipaksa. Letih nggak boleh masuk. Itu namanya murid
perkosa. Sembilan, tidak mendebatnya jika beliau tidak menginginkannya. 10, tidak memegang bajunya jika beliau tidak bangkit. Kan ada yang bangkit, sarungnya digandoli, melorot. 11, tidak membocorkan rahasianya. 12, tidak menggunjingnya di hadapan orang lain. 13, tidak mencari-cari kesalahannya. 14, jika guru salah bicara harus dimaklumi. 15, tidak boleh berkata di hadapannya, saya mendengar fulan berkata begini yang berbeda dengan pendapatmu. Saya dengar Ustadz ini begini, sampai kok ngomong begini, nah, gitu. Itu tidak boleh. Tapi kamu bandingkan. Jangan katakan di hadapannya bahwa dia adalah seorang ulama. 17, jangan terus-menerus mengikutinya, menyertainya. Ya, ke kamar mandi ikut. 18, jangan malu-malu untuk taat dan berbakti kepadanya. 19, jika diketahui beliau mempunyai satu keperluan, maka keperluannya harus segera dipenuhi. 20, kedudukan dirinya seperti pohon kurma, sedang engkau menunggu-nunggu apa yang akan jatuh darinya. 'Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hei Mu'adz, maukah engkau menerima wasiatku yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya? Apakah itu ya Rasulullah? Jawab Mu'adz, jagalah lidahmu dan janganlah berbicara yang tidak berguna. Karena itu akan membuat gugur semua amalan-amalanmu. Maka Rasulullah SAW memberikan cara untuk mengatasi permasalahan ini. Jika engkau ingin selamat dari ucapanmu, setiap ucapan yang engkau ucapkan, tulislah di kertas. Sehingga pada malam harinya engkau akan mengetahui apa saja yang engkau katakan.
apakah banyak untung atau rugi? Karena kebinasaan manusia itu semua tergantung dari lidahnya, bukan oleh pedang. Seorang ahli hikmah berkata begitu mengajarkan masalah ilmu, diperumpamakan seperti hidangan atau makanan. Apakah yang paling nikmat dari daging kambing? Dari daging kambing yang paling nikmat adalah bagian lidah dan hati. Apakah yang paling cepat busuk dari daging kambing? Yang paling cepat busuk adalah bagian lidah dan hati. Rasulullah SAW bersabda, manusia itu terhimpun dari segumpal darah, yaitu hati. Jika hati itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Maka lidah, ucapan adalah sangat besar peranannya di dalam menuntut ilmu. Seseorang bisa terjerumus karena menganggap sesuatu ucapan yang tidak berarti, padahal mengandung kebohongan. Itu adalah tugas malaikat untuk mencatat apa-apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, renungkanlah kata-kata yang tidak mengandung makna atau tidak berarti. Sedangkan malaikat tidak mengetahui apa-apa di hati manusia, tetapi begitu diucapkan, baru malaikat itu tahu. Maka waspadalah pada perbuatan yang dohir ini, karena akan banyak menggugurkan amalan-amalan ibadah kita ini. Dengan mengetahui hal tersebut di atas, maka jelas manusia yang mengaku beriman akan melakukan satu perbuatan dengan hati-hati dan teliti. Zikrullah adalah pengendali hati, sedangkan sholat adalah pengendali hidup. Puasa adalah pengendali hawa nafsu. Tafakur adalah untuk mengenal diri sebagai hamba. Doa adalah untuk menunjukkan bahwa kita hamba yang fakir atau miskin. Kita butuh Allah. Majelis ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dan kejahilan. Sedekah atau zakat adalah untuk membentengi dari segala bala dan musibah. Maka tinggalkan teman atau sahabat yang tidak beriman. Walaupun menurut kamu baik, dan hindari pergaulan yang merugikan menjadi buruk, karena bisa membinasakan, menghilangkan iman. Karena itu selidikilah diri ini sebelum catatan amalan kita akan dihamparkan kelak ketika pada hari perhitungan atau hisab.
Maka obat yang paling mustajab dalam hidup ini adalah dengan banyak mengamalkan sholat tobat. Kalau bisa sholat syukur wudhu, kalau mampu sholat tasbih, kalau mampu sholat hajat, ditambah istikharah, dan jangan ditinggalkan sholat witir. Kalau hajat nggak bisa, istikharah nggak bisa, tasbih nggak bisa, hajat nggak bisa, habis sholat sunat isya tutup witir baru tidur. 3 rakaat 2 salam. Maka jangan keluar dari kalangan ilmu atau majelis ilmu, atau menjauh dari ulama-ulama, karena akan binasa. Hadis Nabi SAW bersabda, duduk sesaat dengan ulama lebih aku cintai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kamu milih duduk sesaat dengan guru atau 1000 rakaat yang kamu lakukan, itu lebih afdol duduk sesaat. Mereka lah golongan orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Maka jadikan pedoman Al-Quran sebagai imam di dunia dan di akhirat, dan berhikmahlah kepada ilmu, dan jangan berkhidmat dengan hawa nafsu. Dengan banyak menghiasi amal-amal soleh, dengan banyak berpegang sunnah-sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat. Banyaknya manusia yang berhias dengan amalan yang baik, tetapi makin buruk perbuatan dan makin menambah dosa. Ibaratkan seseorang yang tidak mandi 1 tahun, tetapi dia untuk menutupi baunya, dia memakai parfum yang wangi. Bisa dibayangkan ketika aroma wangi dengan bau keringat, maka rusaklah bau itu. Begitu gambaran orang melakukan banyak amalan tetapi melupakan dosa-dosa lalu yang banyak. Maka jadikanlah sholat taubat sebagai pembersih jiwa. Semua yang kita lakukan tercatat di Lauhul Mahfuz, sehingga kita berusaha memburu waktu untuk membersihkan dosa-dosa kita yang lalu dengan cara banyak bertaubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana Imam Ghazali 1 hari baca istighfar 1000 kali. Yang sudah alim, yang sudah banyak kitabnya, yang diakui dunia, masih mau beristighfar 1000 kali. Kita yang banyak dosa ini 1 hari tidak pernah baca istighfar 1000 kali. Padahal cuma gampang, astagfirullahaladzim 1000 kali. Rasanya berat. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Terhalangnya ilmu dan doa atau hajat disebabkan oleh banyaknya dosa-dosa kita yang belum diselesaikan. Dosa-dosa itu didohirkan oleh Allah Ta'ala adalah berupa masalah atau kesulitan dalam hidup. Maka tidaklah disebut bertobat tanpa merubah nasibnya
dengan cara belajar menuntut ilmunya sampai hilang kebodohannya. Maka tanyakanlah dirimu kepada orang soleh, apakah sudah baik diri saya atau belum. Mintalah hikmah padanya agar bisa melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang diperolehnya. Maka ikutilah mereka, dengarkanlah nasihatnya, ikuti jejaknya, laksanakan perintahnya, walaupun sangat berat dan pahit dalam hidup kita. Karena itu sebaik-baik penyelesaian menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjaga lisan kita, maka sering-seringlah memperhatikan dulu bahwa di tangan pundak kita kanan dan kiri, yang kanan adalah malaikat raqib dan yang kiri adalah malaikat atid. Waspada, ada yang mencatat. Setiap dosa itu ditangguhkan 6 jam oleh Allah. Jika kita minta ampun kepada Allah, maka dosa itu tidak akan dicatat. Jika kita melakukan kebaikan, maka akan langsung dicatat oleh malaikat. Alangkah besarnya ilmu disampaikan, karena itu adalah besar kedudukannya di langit. Tidak dipedulikan lagi apakah perkara ilmu itu dipakai atau tidak diamalkan. Sesuatu yang haram itu pasti meracuni iman, ibadah, ilmu, tubuh, jiwa, hati, pikiran, kehidupan, usaha, dan lain-lain banyak. Ilmu adalah mendengar, kemudian mengetahui, kemudian memahami, kemudian menjalankan, kemudian mensiarkan. Maka hidup di dunia itu adalah hukum sebab akibat. Taubat adalah hiasan hidup. Sholatan taubat biasanya ikhlas dilakukan dibandingkan sholat-sholat yang lain. Karena sholat taubat tentunya hanya semata-mata minta ampunan dari Allah Ta'ala. Wa in law istaqamu ala tariqah la asqaina ma'an ghadaqa. Jika mereka tetap berjalan di atas tariqah, jalannya Allah, pasti Allah akan memberikan kepada mereka itu rezeki kekayaan yang berlimpah-limpah.
Itu tadi kita bicarakan ilmu syariah, ilmu fikih. Sekarang ilmu tauhid. Menjadikan hidup kerohanian menjadi tentram dan bahagia selamat dunia dan akhirat. Itu ilmu tauhid. Satu, kebendaan atau keduniawian membawa diri ini lupa dan jauh dari Allah. Sedangkan kerohanian atau ketuhanan membuat diri selalu ingat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kebendaan atau kecintaan pada keduniawian membawa timbulnya fitnah dan pengkhianatan. Sedang kerohanian, ketuhanan membawa diri menjadikan sifat ikhlas dan bersyukur. Tiga, kebendaan keduniawian membawa diri menjadi tempat permusuhan dan kebencian. Sedang kerohanian, ketuhanan membawa diri menjadi tempat perdamaian dan kecintaan. Keempat, kebendaan atau keduniawian membawa diri menjadi tempat kedzaliman dan kecurangan. Sedangkan rohani atau ketuhanan membawa diri menjadi tempat keadilan dan kejujuran. Kelima, kebendaan dan keduniaan membawa diri menjadi sifat merusak dan menghancurkan. Dengan sifat rohani atau ketuhanan membawa diri menjadi tempat untuk perbaikan dan sifat untuk membangun. 6, kebendaan atau keduniawian membuat diri menjadi sifat stabil timbulnya hidup di dalam kebangkrutan atau kemiskinan. Sedangkan kerohanian atau ketuhanan membuat diri menjadi hidup seimbang dan menuju kepada kebahagiaan dan kemakmuran. 7, kebendaan atau keduniawian membawa diri menjadi sifat kebahilan dan kikir. Sedangkan kerohanian ketuhanan membawa diri menjadi sifat loman dan sifat dermawan. 8, kebendaan atau keduniawian membawa diri dalam perbuatan setan. Sedang kerohanian ketuhanan membawa diri dalam mendalami sifat-sifat Allah dan Rasul dan malaikat-malaikatnya. 9, kebencian atau kebendaan dan keduniawian membawa diri dalam timbulnya masalah. Sedangkan kerohanian ketuhanan membawa diri dalam timbulnya maslahah, kebaikan. Sepuluh, barang siapa yang melonggarkan urusan dunia atau sibuk dengan urusan dunia, maka akan disempitkan urusan akhiratnya. 11, barang siapa yang mementingkan dunianya, maka akan celaka di akhiratnya.
Barang siapa yang menantikan akhiratnya, maka juga celaka dunianya. Maka hidup harus seimbang. Hadits kursi. Kuntu khajinatan khafiyah ahbabtu an ubrafu fa khalaqtul khalqa fataraftu ilaihim fa'urafuni. Allah mengatakan, adalah aku satu perbendaharaan yang tersembunyi. Maka ingatlah aku supaya diketahui siapa aku. Maka aku jadikan makhlukku, maka dengan Allah mereka mengenal aku. Maka sabda Nabi SAW, man sholla alayya wa huwa qaimun ghufira lahu qabla an yaq'adu wa man sholla alayya wa huwa qa'idun ghufira lahu qabla ayyakum. Barang siapa yang berselawat kepadaku ketika berdiri, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum duduk. Dan barang siapa berselawat kepadaku ketika duduk, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. An Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanam qalbi. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi kalau kamu tidur, usahakan hatimu tidak tidur. Matanya boleh merem, hatinya enggak boleh merem. Matanya melek, tapi hatinya merem. Ini luar biasa. Sudah melek, tapi hatinya merem. Kalau yang merem dua-duanya ya wajar. Qalu ta'ala fi kitabil karim, ulaika kataba fi qulubihim imana wa yad'u bi ruhin minhu wa yadkhulul jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah humul muflihun. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di dalam hati. Mereka akan menguatkan mereka dengan kekuatan batin yang datang dari Allah, dan dimasukkan mereka di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap limpahan rahmatnya, maka itu golongan atau pasukan Allah. Ketahuilah bahwa golongan Allah itu adalah golongan yang menang. An Abdullah ibni Mughaffal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, summa qala fi salisa lima yasha. Dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi bersabda,
bersolatlah sunnah sebelum maghrib. Bersolatlah sunnah sebelum maghrib, berarti 2 rakaat. Kemudian dia berkata pada yang ketiga kalinya, bagi siapa yang menghendaki. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man tasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah perintah kami wahyukan kepadamu Muhammad, wahyu dengan perintah aku sebelumnya. Kamu Muhammad tidak mengetahui apa itu Quran dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tetapi aku jadikan Quran itu nur, cahaya yang aku berikan petunjuk dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka wa qaulu ta'ala fi kitabil karim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu akan menjadi tentram hatinya dengan zikrullah atau ingat kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tentram. Jadi jalan untuk mengenal Allah ada 2 cara. Yang pertama, mulazamatul dzikri, yaitu terus menerus zikir, ingat kepada Allah terus menerus, jangan dihitung. Kedua, mukhalafah, yaitu terus menerus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat melupakan Allah. Seperti yang tercantum dalam firman Allah yang berbunyi, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Jadi zikir terus menerus, yang tidak berguna tinggalkan, yang sifatnya melupakan. Dawamud dzikir, yang tetap ingat kepada Allah SWT. Dawamun nisyam, yaitu tetap lupa kepada yang lain. Itu dawamun nisyam, itu artinya lupa kepada yang lain. Jadi ilmu tauhid intisarinya 1, banyak bertobat. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, tahdir riyadhah atau latihan puasa sunnah atau mengurangi tidur, dan uzlah, banyak menyendiri, bukan ngelamun tapi ibadat. Keempat, taqarrub, selalu mendekat diri kepada Allah dengan jalan
menyendiri, zikir terus menerus, sampailah nanti pada kedudukan makom-makom yang diputuskan Allah Ta'ala sejauh mana ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna amini ra'ati wali wa zairi ilani bil Mustafa Rasuli alhamdulillahi bihamdihi wa tanai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah maksim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana ma'asik wa min ta'atik ma tabalighuna bi jannatik wa min al-yaqin ma tahunu bi alaina wa saibad dunya wa matihna bi asma'ina wa absarina ma yaitana wa jal warisa minna wa jusarna ala man dolamana wa ansurna ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya abarhamina wa ablagu ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yahumuka wa la yarhamuna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyil ummi nabi khairil khalqi wa alihi wasallam taslima katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kabul. Allahumma shalli wa sallim